Hai gengs, kali ini kita akan mereview alur film yang super duper seru berjudul Unstoppable yang disutradarai oleh Kim Min Ho dan dibintangi oleh mamang kita semua yaitu Don Lee, Ma Dong Seok sebagai Kang Dong Shul, Song Ji Hyo sebagai Jisoo, Park Ji Hwan sebagai Jeon Sik, dan villain pada film kali ini yaitu Kim Sung Oh sebagai Ki Tae. Selalu gak bosan-bosannya nih ngingetin buat kalian yang nonton video ini sambil makan, jangan lupa berdoa ya gengs. Si. Film ini berdurasi 115 menit dan rilis pada tahun 2018, bercerita tentang jagoan kita yaitu Dong Shul yang kembali membrutal karena kehidupan pribadinya diusik oleh seorang yang berani menculik dan menyiksa istri tercintanya. Sejak istrinya diculik, tatapan mata dan sikap kejamnya kembali muncul untuk menyelamatkan dan membalas perbuatan orang-orang yang berani merusak kebahagiaannya. Dan inilah Unstoppable. Film dibuka dengan memperlihatkan Dong Shul dan Jeon Sik yang sedang bekerja di sebuah pasar ikan yang ramah dan damai. Namun, kedamaian di sana seketika sirna karena dua orang utusan Serikat Ikan Nasional yang bertingkah seperti gangster kepada pedagang yang belum bisa melunasi hutangnya. Setelah selesai bekerja, Dong Shul ditelepon oleh kenalannya yang menawarnya investasi. Tanpa pikir panjang, ia langsung bergegas menemui orang itu. Setelah bertemu, ternyata investasi itu berupa kepiting raja. Setelah bernegosiasi, Dong Shul yang sangat tergiur dengan keuntungan yang dijanjikan, akhirnya dia menginvestasikan semua uang yang ia miliki dalam investasi itu. Dia adalah Jisoo, istri tercinta Dong Shul yang bekerja keras sebagai perawat dan juga sebagai pelayan di sebuah rumah makan. Malam harinya, ia dijemput oleh Dong Shul dan berbincang mengenai kesibukan masing-masing. Kemudian kita diperkenalkan dengan sosok Ki Tae, seorang bos mafia yang memiliki bisnis perdagangan manusia dengan mengambil perempuan dari keluarga yang tidak mampu membayar hutang dan juga menculik wanita-wanita cantik. Ketika berhenti di lampu merah, mobil Dong Shul ditabrak oleh Ki Tae yang sedang menculik seorang gadis dari orang tuanya karena orang tuanya tidak mampu membayar hutang. Dong Shul keluar dari mobil untuk berbicara dan membahas kerusakan mobil. Namun, si supir tidak mau turun dan hanya memberikan kartu nama dan uang untuk memperbaiki kerusakan mobilnya. Hal itu dilihat oleh Jisoo dan dia marah-marah kepada si penabrak. Namun, Ki Tae justru tertarik dengan kecantikan Jisoo dan menghajar anak buahnya lalu meminta maaf kepada Dong Shul atas nama Jisoo. Pada keesokan harinya, Dong Shul mendatangi kantor Serikat Perusahaan Ikan Nasional untuk meminta bayarannya di bulan kemarin dan sekarang, karena ia sangat membutuhkan uangnya. Namun, ia hanya diberi sebagian kecil dari total gajinya. Dari dalam minimarket, Dong Shul bertemu dengan Jeon Sik untuk membahas tentang investasi mereka yang sudah 1 bulan namun belum ada kabar. Tak lama, Ketua Park, orang yang menyalurkan investasi mereka memberi kabar bahwa kapal yang membawa kepiting raja mereka salah masuk perairan dan kini berada di perairan Cina dan akan mengalami pemeriksaan dalam waktu yang cukup lama. Harap-harap cemas Mamang Don Lee tetap optimis guys dengan investasinya. Jisoo yang sendirian terlihat diantai oleh beberapa orang yang tak dikenal. Dong Shul yang sudah mempersiapkan kejutan untuk Jisoo di hari ulang tahunnya harus merasa sangat kecewa tatkala Jisoo justru meminta untuk bercerai agar properti mereka tidak disita oleh bank. Dong Shul yang kemudian tak sengaja bercerita tentang kepiting raja, akhirnya jujur tentang investasinya yang menggunakan uang tabungan dan meminjam di bank sebanyak $100.000. Seketika membuat Jisoo shock dan memarahi Dong Shul. Untuk mengalihkan kemarahan Jisoo, Dong Shul mengambil kue dan hadiahnya ke belakang. Namun, Jisoo yang sangat marah meninggalkan Dong Shul sendirian. Setibanya di rumah, Jisoo mengabari Dong Shul untuk segera pulang. Namun, belum lama pesan terkirim tiba-tiba ada yang menyalakan bel rumah. Ketika dicek ternyata dia sudah dikepung oleh beberapa orang asing yang hendak masuk dan menculiknya.
Dalam perjalanan, Dongsul dihadang oleh beberapa orang yang sedang memindahkan paket. Sesampainya di rumah, Dongsul yang sadar istrinya tidak ada dan diculik segera melapor kepada polisi. Setelah ditelusuri oleh polisi, ternyata CCTV milik apartemen mereka disabotase tepat sebelum Jisoo diculik. Mereka hanya melihat mobil van yang dicurigai milik si pelaku. Setelah keluar dari kantor polisi, Dongsul ditelepon oleh si penculik yang minta untuk menemuinya di restoran pukul 2 siang. Alamatnya ada di atas kulkas rumah Dongsul. Tak menunggu lama, Dongsul bergegas untuk mengambil kartu nama itu di rumahnya, lalu menuju tempat mereka bertemu. Sesampai di lokasi, Dongsul langsung duduk di meja yang sudah direservasikan atas nama dirinya. Setelah menunggu selama 40 menit, akhirnya si penculik menelpon handphone yang sedari tadi sudah ada di atas meja Dongsul. Ketika diangkat oleh Dongsul, si penculik sudah tahu kalau dia datang bersama dengan Chong-sik. Kemudian dia meminta Dongsul membuka tas yang ada di depannya. Setelah dibuka, ternyata berisi uang yang sangat banyak dan dia bilang kalau ia ingin melakukan barter antara istrinya dengan uang yang ada di tas itu. Seperti melihat si pelaku, Dongsul langsung mengejar orang yang baru saja keluar dari rumah makan itu. Namun dugaan mereka salah, karena orang yang mereka tangkap bukanlah si penculik. Di malam harinya, Dongsul kembali ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tadi siang kepada polisi. Setelah dijelaskan kronologinya, seorang detektif menyampaikan kalau kasus penculikan itu akan berubah menjadi kasus perdagangan manusia dan uang yang mereka bawa akan diperiksa sebagai barang bukti. Karena sudah tidak mempunyai uang untuk operasional mencari istrinya, Dongsul pergi ke kantor Serikat Ikan Nasional untuk meminta sisa uang yang belum dibayarkan. Dan seketika tetapan dan aura kejamnya muncul kembali guys, karena sudah sangat marah. Sesampainya di sana bukannya diberi uang malah diusir, dan akhirnya kebrutalan Dongsul dimulai. Setelah ia mendapatkan uang itu, mereka menemui orang yang ahli dalam menemukan orang yang hilang bernama Ketua Kom. Setelah diberi uang cash dan 5% dari keuntungan investasi kepiting raja milik Chong-sik, Ketua Kom sepakat untuk membantu mereka dan langsung memulai pencarian dan langsung menemukan alamat orang yang mengantarkan uang milik si penculik ke restoran di tempo hari. Dongsul dan kedua temannya langsung bergegas menuju lokasi dan menemukan orang tersebut. Darinya mereka mendapatkan informasi tempat jual beli nomor polisi kendaraan yang sering digunakan oleh si penculik. Setibanya di sana, mereka meminta data transaksi atas nama John Mansik, namun mereka malah dikira detektif dan akan langsung dihajar. Ketua Kom yang sok pahlawan akhirnya babak belur guys, dihajar. Dongsul yang kasihnya lalu membrutal dan memporak-porandakan tempat itu. Melihat keganasan Dongsul, akhirnya mereka memberikan daftar transaksi mereka. Dan mereka juga memberikan kartu nama dari orang yang Dongsul curigai yang mengarahkan mereka ke sebuah klub malam. Ketika klub malam itu didatangi oleh Dongsul, ia tidak menemukan informasi apapun sampai ketika ia di parkiran, ia tidak sengaja melihat mobil yang sama persis seperti mobil yang digunakan oleh si pelaku ketika penculikan istrinya. Dongsul kemudian mendekati dan mengamati mobil itu. Benar saja, di dashboard mobil tersebut terdapat kartu nama restoran yang sama seperti penculik yang itu berikan kepadanya. Si pemilik mobil datang dan Dongsul yang melihatnya teringat dengan orang yang menghalangi mobilnya sebelum kejadian penculikan istrinya terjadi. Semakin yakin, Dongsul mendekati orang tersebut dan mengajaknya bicara. Namun orang ini berusaha kabur dan langsung dihajar oleh Dongsul. Namun dia berhasil kabur. Keesokan harinya, Ketua Kom mendapatkan informasi orang yang memiliki kasus yang mirip dengan Dongsul dan mereka segera menemui orang tersebut. Setelah bertemu, orang itu menceritakan istrinya yang ditukar dengan uang yang sangat banyak dan dia juga memberikan data orang tersebut yang sudah ia selidiki selama ini. Dari data-data itu, Dongsul menemukan foto orang yang ia kenal yang juga memberinya kartu nama yang sama. Ternyata orang itu adalah orang yang menabrak mobilnya di waktu itu. Dongsul langsung mendatangi alamat yang ada di kartu nama tersebut, kemudian ia langsung membawa orang itu dan menghajar orang tersebut agar memberitahunya nama dan lokasi orang yang menculik istrinya. Tak lama si penculik yang mengetahui anak buahnya dibawa oleh Dongsul langsung menelpon dan meminta video call.
Si penculik menantang untuk bertaruh siapa yang akan mati duluan, antara anak buahnya atau istrinya. Dengan terpaksa, Dongchul mengikuti kemauan si penculik dengan membunuh anak buahnya terlebih dahulu agar istrinya selamat. Namun di luar dugaan, ternyata Dongchul tidak benar-benar membunuh. Dia hanya menahan arteri di lehernya dan membuatnya pingsan karena kekurangan oksigen yang menuju otak. Anak buah yang telah dikira mati itu akhirnya memberitahukan semua informasi yang Dongchul butuhkan, yaitu nama dari orang yang sudah menculik istrinya. Ia bernama Ki-tae, seorang bos mafia yang menculik gadis dari orang-orang yang terlilit hutang, dan tak hanya itu, mereka juga menculik perempuan yang cantik untuk dijual online, baik di dalam ataupun ke luar negeri. Kemudian mereka merencanakan untuk mengambil kembali uang yang ada di kantor polisi sebagai tebusan untuk istrinya. Dengan semangat membara, ketua Kom dan Chong-sik akan membantu Dongchul mendapatkan kembali uangnya. Ketua Kom dan Chong-sik menyamar menjadi jaksa yang akan memeriksa barang bukti. Sesampainya mereka di ruangan barang bukti, Dongchul membuat pengalihan dengan membakar mobil yang ada di parkiran, sehingga membuat Ketua Kim dan Chong-sik bisa kabur dengan membawa uang yang mereka butuhkan. Di lain tempat, Chisuyo mengetahui sedang tidak ada penjagaan mencoba mencari jalan keluar dan ia menemukan jendela yang dilapisi besi. Dengan kegiatannya, ia berhasil membuka jendela dan keluar dari sana serta melarikan diri menuju kantor polisi dengan menaiki taksi yang ia temui di jalanan. Tak jauh dari kantor polisi, taksi yang ia tumpangi terjebak kemacetan dan ia memutuskan untuk berlari. Beberapa meter sebelum masuk ke kantor polisi yang telah ditemukan oleh si penculik dan berhasil dibawa kembali. Dongchul, Chong-sik dan Ketua Kom menuju lokasi yang diarahkan oleh Ki-tae. Bukan Dongchul namanya, kalau tidak brutal. Gerbangnya terkunci langsung ditabrak hingga jebol dan ia bisa sampai ke bekas hotel yang terbengkalai di tengah hutan yang menjadi markas Ki-tae sekarang. Dongchul langsung masuk dan menghajar semua anak buah Ki-tae tanpa tersisa. Dan pertarungan epik pun terjadi. Entah kenapa, tapi lihat nonton kalau mukul rasanya satisfying banget loh. Setelah melawan anak buah Ki-tae yang badannya segede sapi, Dongchul mengecek ruangan terakhir dan melihat penghalang besi yang dijebol. Dan dia pun tahu kalau istrinya berhasil melarikan diri dari sana. Seperti layaknya polisi di Konoha, setelah semua urusan beres, barulah mereka semua tiba. Dongchul langsung bergegas mencari istrinya yang tidak ada di sana. Dalam perjalanan di dekat pintu gerbang yang tadi jebol, ia berpapasan dengan mobil yang ternyata di dalamnya ada Ki-tae yang sedang membawa istrinya. Lalu kejar-kejaran pun terjadi sampai akhirnya mobil mereka semua rusak dan terguling. Ki-tae yang masih sadar mengambil kapak untuk menghabisi Dongchul. Namun tidak semudah itu menghabisi Mamang Donli. Ki-tae yang berhasil ditarik ke dalam mobil akhirnya menjadi bulan-bulanan Dongchul melampiaskan kemarahan atas apa yang telah ia lakukan kepada istrinya. Mamam si teh. Film ditutup dengan kapal pembawa kepiting raja milik Dongchul yang berhasil bebas dari perairan Cina dan sampai di Korea. Beberapa bulan kemudian Dongchul dan istrinya sudah menjadi miliarder dan memiliki rumah makan kepiting raja milik mereka sendiri. Kesimpulan dari video ini adalah berjuang dan bertarung untuk sesuatu yang benar-benar berharga di hidup kalian, karena itu hal yang wajib ketika kalian mencintai. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton film ini sampai akhir. Lihat keseruan film-film Mamang Donli di video selanjutnya ya. Jangan lupa support channel ini terus ya gengs. So stay tuned and subscribe. Bye. Muah.